bisa menjadi jual beli. Jual beli apa? Yuk kamu Motivasi wirausaha. Ini motivasi. Kamu bisa? Atau nggak bisa? Tentu aja bisa. Salah nggak Pak? Salah nggak Pak? Kamu nak? Kamu? Iya. Motivasi. Sebentar juga. Seorang wirausaha harus mempunyai pemikiran global dan lokal. Harus berpikir harus berpikir secara global dan bertindaklah secara lokal. Karena kenapa? Di dalam wirausaha itu seumpamanya contohnya membuat kain itu tidak hanya dipakai oleh kotoran dan kaos dan sebagainya, dan kain itu bisa dipakai apa itu bisa. Oke, kamu nak? Aku beli salah nggak? Kamu salah nggak? itu apa ya? Kamu? Aku ini suka sih siapa? Konsep dasarnya seorang wirausaha itu adalah bagaimana mewujudkan mimpi. Sama sih sebenarnya dalam konteks bisnis. Bisnis itu juga sama sih, ingin menciptakan sebuah mimpi. Tapi yang membedakan antara bisnis dan wirausaha itu pada prosesnya. Saya sering menyampaikan pada prosesnya. Nah, kenapa muncul yang namanya motivasi wirausaha? Namanya dorongan berwirausaha. Saya tadi menyatakan bahwa bisnis hari ini saya punya keinginan untuk membuka bisnis soal tempat sampah atau tempat pot bunga. Hari ini saya punya uang selesai. Tapi kalau wirausaha dia akan berpikir bagaimana kemudian saya memanfaatkan sesuatu yang tidak bernilai tapi bisa bernilai, memiliki nilai untuk bisa dijual, kira-kira begitu. Jangan hanya sebatas memanfaatkan barang yang kemudian menurut kita laku tapi menurut pasar tidak laku. Kira-kira begitu. Termasuk yang sering saya temukan adalah bekas minuman spray dan sebagainya itu, minuman seperti yang tempat lalutan itu, orang setelah menyebutnya lalu dibuang. Padahal apabila kemudian dimanfaatkan misalnya sebagai tempat untuk wadahnya sisa bekas rokok setelah kita merokok itu kan bisa bermanfaat. Tapi kalau kita membiarkan bekas yang lalutan yang dari kaleng itu dibiarkan seperti itu, tidak akan menarik. Sama seperti itu. Tapi karena kita punya jiwa wirausaha akan dimodifikasi. Apa modifikasi? Dimodifikasi. Ya dimodifikasi sama apa dimodifikasi? Diperbaharui dengan cara-cara yang lebih menarik lagi sehingga orang bisa melihat barang itu lebih brilliant dan menarik. Karena sesungguhnya di dalam bisnis juga diajarkan bahwa barang itu bukan semata-mata karena produknya yang berkualitas, tapi menarik untuk dilihat. Coba sampean lihat barang-barang yang dijual, barang-barang peralatan-peralatan anak-anak itu kan, sekalipun kualitasnya sederhana sekali, bahkan bukan sederhana, yang sekalian aku rusak, sekian aku rusak, itu banyak barang-barang seperti itu. Tapi karena menarik dilihat, itu kemudian mudah untuk dibeli oleh seseorang. Tetapi dalam konsep wirausaha juga tidak memberikan seperti itu. Itu sistemnya Cina. Cina kan sering seperti itu kan. Kalau dulu kan Jepang bikin Jupiter, Cina bikin di Jupiter, menyamakan sedikit, kira-kira begitu. Padahal sisi kualitasnya jauh lebih bagus punya Jepang, kira-kira begitu. Jadi sederhananya seperti itu. Motivasi wirausaha itu lebih bagaimana kemudian kita mewujudkan mimpi lewat proses itu. Proses apa yang bisa kita sebut sebagai proses? Visi itu. Visi itu apa? Tujuan akhir. Tujuan akhir yang ingin kita capai. Kalau hari ini saya membikinkan sesuatu, kira-kira masa depannya apa? Paksa-paksanya bagaimana? Kira-kira begitu. Itu konsep sederhananya motivasi wirausaha. Mewujudkan mimpi sesuatu yang awalnya menjadi biasa-biasa saja. Karena kita punya mimpi yang luar biasa, maka terwujudlah mimpi itu menjadi luar biasa. Bisa dipahami kan? Konsep akhirnya bukan karena mimpi itu, pengertian wirausaha bukan di situ. Tapi seperti yang saya tuliskan tadi itu, gambaran yang dikatakan memanfaatkan
atau berpikir lebih sederhana. Berpikir lebih sederhana itu pada ruang iya pembiayaannya, tetapi tidak begitu sebesar di dalam bisnis. Kalau sudah besar pasarnya, pasti banyak permintaan. Ya sudah, itu akan semakin banyak juga sudah banyak permintaan. Kira-kira begitu. Itu konsep motivasi wirausaha. Nah, di sini disebut bahwa menjadi wirausaha sukses itu, maka kita harus pandai-pandai merealisasi mimpi kita sendiri. Jangan pernah kemudian sudah itu kan hanya bahasa, Pak, mewujudkan mimpi, bermimpi dan bermimpi itu kan hanya mimpi, tidak perlu kita wujudkan. Kira begitu. Itu hal sederhana yang sering diabaikan oleh kita. Gitu. Sering kita tidak pernah bermimpi, aku berlaku dia, maka dia mampu menderengkan. Tidak seperti itu cara pandangnya, itu terlalu pendek. Terlalu pendek berpikir seperti itu. Kenapa? Karena masa depan kalian bukan ditentukan hari ini dan besok, tapi 3 tahun, 5 tahun yang akan datang. Siapa tahu kita hari ini biasa-biasa saja. Apa masih aku pilih siapa hari. 2 tahun, 3 tahun yang akan datang, siapa yang akan mengira? Saya hari ini menjadi dosen, prosesnya juga panjang. Dulu beranggapan sebagai orang apa? Saya di rumah itu, yang mohon maaf, anaknya toko. Tidak akan keluar dari itu, yang mau tak guru madrasah, ya guru ngaji. Tapi cara pandang saya bukan seperti itu. Karena waktu saya guru ngaji dan guru madrasah, ya mungkin tidak akan jauh dari itu. Tapi cara pandang saya tidak seperti itu. Saya harus lebih berbesar diri, bermimpi apa yang harus saya cita-citakan hari ini. Kira-kira begitu. Sekarang orang banyak melihat saya, karena saya harus mewujudkan mimpinya, proses mewujudkan mimpi itu. Kan banyak yang di sekarang mengatakan, apa saya kuliah apa aku tak seperti kamu? Ada bahasa seperti itu. Iya pun sekarang, masa depannya apa kan bukan sekarang. Tapi kan masih banyak proses tahunan. Banyak yang saya coba sampai cek kepala desa ini. Dari keturunan dia tetap menjadi kepala desa. Tapi apa yang terjadi? Sekarang kan syaratnya harus S1. Kepala desa saja sekarang sudah harus S1. Syarat utamanya punya nilai tertinggi. Kalau masih ada calon S1 maka calon non S1 tidak boleh. Kalau dulu masih ada SMP masih bisa kan ya kan? Iya. Termasuk perangkat desa sekarang sudah mulai perbaharui maksud saya. Bisa saja nanti ketentuan yang tidak membolehkan perangkat desa kalau pendidikan hanya SMA, hanya SMP, hanya apalagi SD, harus S1. Karena apa? Perangkat desanya saja SD, masa mau ngatur yang sudah S1? Kan tidak masuk akal. Maksud saya gini, perangkat desa kalau misalnya dia tidak lulus S1, masih SMA, sementara masyarakatnya rata-rata sudah sarjana. Bagaimana masih mau SDM secara kemampuan? Berarti kan lebih mampu masyarakatnya ketimbang perangkat desanya. Seharusnya bagaimana? Perangkat desanya yang lebih berperan. Karena apa? Dia dikasih beban untuk mengurusi masyarakat. Tidak boleh dong. Minimal secara pendidikan. Kira-kira begitu gambarannya. Bisa dipahami kira-kira ya. Jadi konsep berawal dari mimpi ini jangan pernah kalian mengabaikan. Mungkin hari ini kemudian dikucilkan. Insya Allah sekarang tidak sulit menemukan orang pengangguran tidak kuliah. Rata-rata orang tersemangat untuk kuliah. Pasti punya semangat untuk bermimpi. Kenapa? Ijazah SMA sekarang sangat rendah sekali. Teman saya kantor sebelum saya keluar menjadi staf di Diskominfo. Ijazah yang digunakan ijazah SMA. Golongannya berapa? Golongannya paling rendah. Gajinya pakai PNS 10 juta 100. Karena apa? Karena pendidikannya. Ijazah yang digunakan itu SMA. Bayangkan. Begitu sangat rendahnya golongannya sebagai seorang PNS. Lebih tinggi saya malah gajinya. Ukurannya apa Pak? Semakin tinggi ukuran pendidikan seseorang, maka yakinlah bahwa itu semakin tinggi juga pendidikan kemampuannya. Tidak akan bisa disamakan kalian dengan yang sekolah SMA, yang tidak bisa sama. Karena apa? Kalian semakin banyak jadi saking ilmu baik loh selama berpendidikan di perguruan tinggi. Tapi mungkin menganggap tidak baik Pak, saya tidak pernah berjamu Pak di kampus. Tidak. Secara kasar seperti ini. Tapi secara ilmiahnya kalian sebetulnya ilmu untuk memahami konsep bagaimana kemudian tentang hal-hal yang berkenaan dengan ekonomi. Bisa dipahami kira-kira. Ada pertanyaan? Saja. Ya. Mengenai keusahaan tadi. Ya. Apakah seorang yang kreatif itu bisa dinamakan seorang
bisa apa namanya dikatakan sebagai seorang wirausaha, asalkan hasil atau barang yang dikelola itu bisa dijual. Kan kadang ada orang yang punya kreativitas, barangnya yang tidak dijual. Karena endingnya wirausaha itu harus menghasilkan keuntungan, sekalipun keuntungannya tidak seperti di bisnis. Kira-kira begitu. Wirausaha itu kan masa membuat sesuatu hanya dibuat untuk sebagai apa namanya? Tompak, beres, pakai gula sekali guna beres tompak kan tidak mungkin. Pasti kan punya kemauan tuh dijual. Ngapain kita nunggu barang? Kira-kira begitu. Endingnya pasti akan mendapatkan keuntungan juga. Bedanya dengan bisnis pada prosesnya. Bisnis bisa saja memang ada proses juga dalam bisnis, tapi prosesnya tidak sepanjang yang dilakukan dalam wirausaha. Lagi lebih sedih di wirausaha. Engkau hari ini mau berbisnis tasbih saja, engkau andi besar sebagai pembisnis, tidak usah jauh-jauh. Tinggal kemudian saya beli bahannya saja. Proses hari ini nyari orang untuk bekerja selesai, kan begitu kan? Bagi wirausaha dia akan berpikir, engkau udah sudah oleh karena apa? Kata batasanmu mudah. Rata-rata seorang wirausahawan itu karena hanya tekad saja. Tekad dia bukan tekad. Dia punya mimpi tinggi, tapi tekadnya luar biasa hanya saja beli apa namanya modalnya terbatas. Pembisnis tidak seperti itu. Pembisnis itu hari ini saya ingin menciptakan menjual sesuatu. Dia cari cara agar mendapatkan barangnya, minimal bahannya, kemudian saya harus mendapatkan ini akan dijual kemana, sampai dihitung ini akan laku berapa, itu dihitung semua. Gagal, dia tidak disebut seorang pembisnis. Wirausaha tidak ada kata-kata gagal. Karena apa? Ya karena prosesnya. Karena prosesnya. Urusan kemudian barang yang akan kita produksi itu dianggap tidak laku maupun laku ya. Prosesnya wirausaha menciptakan sesuatu yang tidak sama dengan orang lain, berinovasi terus berinovasi dengan cara-caranya kita sendiri. Itulah yang dimaksud dengan wirausaha. Kita lagi bertanya. Ya. Kalau seorang yang ingin berwirausaha tapi caranya yaitu meniru seorang wirausaha lain, apakah bisa? Tidak ada masalah. Meniru wirausaha tidak ada masalah. Tetapi biasanya pada prosesnya dia pasti akan lebih banyak bertanya kepada orang yang ditiru, kira-kira begitu. Tidak ada masalah. Tapi sebaiknya karena pengertian wirausaha itu lebih kepada inovasi, kreativitas, berarti dia akan menciptakan sesuatu. Boleh sama yang akan barang yang akan dijual boleh sama, tapi ada kelainan sekalipun sedikit. Kalau saya hari ini dengan Mas ini sama-sama menjualan bakso, seperti yang sering saya contohkan, berjualan sama-sama menjualan bakso, sama, barangnya sama, bentuknya juga sama, menunya juga sama. Yang membedakan apa? Saya pikir bagaimana caranya. Kalau Mas ini orang butuh bakso harus alergi itu kebaruan. Kalau saya bisa dengan cara melakukan pemesanan. Oh ternyata sama juga Pak, sama-sama dia melayani pemesanan. Yes, oke. Kalau dia menggunakan pemesanan kena akhir, saya tidak. Kira-kira begitu. Proses itulah yang saya sebut sebagai proses alamiah yang harus kemudian saya lakukan. Karena endingnya juga berbeda. Bisa dipahami? Bisa. Lagi paham ya konsep motivasi wirausaha ya? Menciptakan mimpi, lalu kemudian mewujudkan mimpi menjadi sebuah kenyataan. Itu motivasi.